Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama telah memahami material tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telah surat Al-A'raf 51 Ustaz. 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hadithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tu'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilu riyaha busran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya dibahas nasib manusia yang ditangguhkan masuk surga. Prosesnya berapa ribu tahun Allah alam. Sehari di akhirat itu 1000 tahun. Berarti setengah hari 500 tahun. Di sana tidak ada kematian,
Tidak ada tolok ukur waktu yang bisa dipahami kecuali informasi abadan abada selama-lamanya. Itu di akhirat. Itulah masa depan kita. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ternyata apa? Mereka dicemaskan dengan perasaan takut saat melihat penduduk neraka itu masuk neraka. Ya Allah, jangan sampai saya termasuk mereka ya. Sebab mereka yang ditakutkan nasibnya tidak jelas. Ketika melihat saudara-saudaranya yang dikenal masuk surga lebih dulu, ya Allah, saya ingin segera, tapi tidak masuk-masuk. Nah, jadi dicemaskan dengan kondisi kesengsaraan ahli neraka. Namun di saat yang sama dikasih harapan kuat untuk bergabung dengan saudara mereka di surga. Jangan termasuk orang mereka. Itu orang-orang yang antara kebaikan dan kemaksiatannya seimbang. Nah, kecemasan itu menjadi penghapus dosa. Jadi proses-proses penghapusan dosa itu bisa dengan kesedihan, kesulitan di dunia yang dialami orang-orang mukmin. Harapannya apa? Jangan sampai sedih kubur, jangan sampai berlanjut sampai akhir. Gitu ya. Nah, maka ahli neraka itu masih membawa dendam itu. Kamu tidak bakal akan seperti kami ini. Iya ya. Jadi orang rendeng ini neraka masih orang begini. Nah, sehingga Allah berfirman, "Ahaula." Adakah mereka alladzina aqsamtum yang kamu penduduk neraka bersumpah la yanaluhumullahu, kalau tidak akan mendapatkan rahmat sayangnya Allah. Ini ya. Jadi ahli neraka itu sadar bahwa rahmat Allah yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Kamu tidak akan mendapatkan, langsung Allah udkhulul jannah, masuklah kamu surga. Jadi dipermalukan oleh Allah, nanti di akhirat ya dipermalukan. Bertambah sakit ahli neraka itu saat Allah ya menyelamatkan kekasihnya dengan sayangnya masuk neraka, masuk surga. Ya. Maka udkhulul jannah la khaufun alaikum. Tiada perasaan takut, cemas, kalut yang menimba kamu. Wala antum tahzanun, dan kamu akan menjalani kehidupan yang tidak akan bersedih hati lagi. Nah, itu di sana di akhirat. Di dunia itu bukan tempat yang permanen. Nah, kadang-kadang yang tidak permanen ini menggoda kita untuk lupa yang permanen. Susah yang tidak permanen, lupa susah, nanti ada susah yang permanen. Kebahagiaan yang tidak permanen itu banyak melupakan kebahagiaan yang permanen. Makanya semua cara jangan dipakai. Susah di jalan Allah tidak apa. Namanya dunia itu susah, sedih, gembira, biasa itu. Tapi hati ini jangan diombang-ambingkan oleh kondisi yang berubah-ubah. Hati itu tetap Allahus Somad. Kalau tetap bergantung harapan kita dengan melaksanakan undang-undang ajaran Islam dalam kehidupan kita. Di sana tenang. Jadi ya, justru di dalam kondisi kalut turun ketenangan. Bagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan, ya begitu gelap, begitu panas, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kondisi dikembalikan ya, kegembiraan dan kebahagiaannya. Ya semacam itu, tidak ada orang sumpah seperti Nabi Yunus, tidak ada. Ini ya, ada orang sumpah seperti Nabi Yunus, tidak ada. Nabi yang mengalami proses kelahiran 2 kali, Nabi Yunus dilahirkan dari mulutnya ikan. Ya dalam kondisi lumlah Nabi Yunus alaihissalam. Itu Allah menyelamatkan kita. Ya, dunia ini semacam itu. Ya, nah, makanya Allah menegaskan ini. Selanjutnya, ahli neraka itu minta subsidi. Ya, minta subsidi. Minta bantuan, panasnya luar biasa. Berikan rezekimu sedikit air kepada aku ini.
minta kepada ahli neraka, ahli surga. Orang yang didengki tadi tidak mungkin masuk surga, kamu ternyata dimasukkan surga. Ya, berikan air sedikit atau apa rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Apa jawabnya penghuni di surga tadi? Innallaha harramahum 'alal kafirin. Baik jenis makanan maupun minuman Allah haramkan keduanya atas orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirin itu pelaku. Apa yang dikafiri oleh orang kafir? Bukan adanya Allah. Yang dikafiri orang kafir itu wewenang Allah menurunkan standar hidup, ajaran hidup, aturan kehidupan. Itu ya. Nah, kafirin itu dari kata kafaro itu menutup. Apa yang ditutup? Pintu-pintu hidayah yang Allah berikan itu. Dikasih telinga, ada daya dengar. Dikasih mata, daya lihat. Dikasih akal, pikiran, daya berpikir. Itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Itu ya. Itu artinya apa? Ajaran Islam itu siap didengar, cuma tidak banyak yang mau menyita pendengarannya. Kenapa tertipu? Sing penting senang semua cara dipakai. Apa yang dia dengar pokoknya menyenangkan dipakai ajaran. Apa yang dia dengar tidak menyenangkan ditinggal. Loh, masa gitu hidup itu? Nah, makanya siapa kafirun itu? Orang-orang yang menutup pintu-pintu hidayah yang ada di dalam dirinya. Alladzina takhadhu dinahum lahwan. Orang-orang yang menjadikan, memfungsikan agama mereka itu lahwan, permainan. Loh, kalau tolok ukur hidup kita ini gagal berhasil dunia ini pasti berubah-ubah cara. Jadi kita dipermainkan oleh gagal berhasil. Yang senang dikejar dengan apapun cara, yang tidak senang lari dengan apapun cara. Loh, bukan agama itu ageman itu. Saya punya pegangan yang dinilai itu kesabaran, berpegang kepada standar itu, dicoba dengan tidak senang, udah apa-apa di pihak Allah. Itu ya. Tidak boleh lari. Kalau lari nanti seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari masalah tanpa izin dari Allah, langsung sumpah lari dari sumpah ketemu sumpah. Berarti apa? Tidak boleh lari. Tidak sabar dia. Jadi Nabi itu juga dicoba oleh Allah kesabarannya. Karena ada ayat itu, isbiru kama sabara ulul azmi minar rasul. Muhammad sabar yo, seperti sabarnya orang-orang para nabi ulul azmi, orang punya niatan yang tekad kuat, tidak berubah dengan iming-iming gagal berhasil. Oh, gagal berhasil itu bukan tolok ukur kebenaran. Kalau tolok ukur kebenaran gagal berhasil, Fir'aun itu paling berhasil pembangunannya. Kalau dulu ada kapal pembangunan, Fir'aun itu mbahnya pembangunan. Itu ya, Masya Allah, paling sehat. Berarti apa? Teknologi kedokteran maju, bisa subsidi pangan 7 tahun, peceklik pangan gratis 7 tahun. Berarti apa? Kaya negaranya. Kekuasaan Fir'aun itu lama. Berarti apa? Dia politisi yang handal, memahami ilmu politik bernegara. Tapi apa yang terjadi? Maksud itu berhasil. Kalau itu sebuah keberhasilan, musuh Allah berhasil dalam masalah ini. Tapi keberhasilan kita adalah kita tidak menyerah, ya, memakai satu cara dalam hidup, yaitu caranya Islam. Dikasih contoh Nabi Yunus itu, tidak sabar lari, ketemu tinggal habis kegelapan. Kegelapan sumpah pertama lari, tidak pakai Islam, cari penyelesaian, ketemu sumpah lagi. Terakhir ditelanikan juga di dalam kegelapan panas, berdoa-doa kepada Allah, baru mengakui jangan sampai kita seperti Nabi Yunus, karena kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mengenal Allah justru di dalam kegelapan. Banyak kita mengenal Allah itu di dalam terangnya itu. Nikmat Allah itu kan tidak terhingga. Mengenal Allah lewat bencana itu apa? Hadirin rahimahumullah.
Orang-orang yang menjadikan agamanya itu tolok ukur gagal berhasil. Agamanya apa? Yang gagal berhasil itu yang dipegangi. Ini ya. Pertanyaannya gini, adakah orang yang paling menderita di dalam beragama melebihi Rasulullah Muhammad SAW? Ditolak ukurnya kan di sana. Rasulullah tidak aman, bukan bergabung, tidak aman bergabung, tidak disuruh pindah ke Madinah. Dalam rangka apa? Menyelamatkan kekayaan yang tidak ternilai dengan dunia seisinya. Itu Islam, iman. Itu ya. Sekarang kan enggak. Kalau berhasil di sana berpihak, kalau gagal tiada keberpihakan. Agamanya yang dipegangi, agaman itu apa ya? Gagal berhasil itu bukan benar salah dari Allah. Jadi ya, walaiban dan sendaguro guyonan. Orang kalau menjadikan tolok ukur gagal berhasil dunia ini sebagai tolok ukur kebenaran, pasti berpindah-pindah cara. Guyonan itu ya. Permainan dengan main-main itu beda. Islam itu aturan main, tapi bukan main-main. Ada keseriusannya. Nah sekarang ini tidak bisa membedakan antara main-main dan permainan. Kita punya lawan. Ada aturan tanding. Itu ya. Ada wasit. Wasitnya siapa? Allah. Itu. Allah itu paling adil. Nah sekarang Anda, Masya Allah, disuap dengan gagal, disuap dengan berhasil, lupa aturan mainnya Islam. Itu ya, kita bermain, tapi bukan main-main dalam hidup ini. Kalau hidup ini main-main, tidak ada aturan. Buktinya Allah menurunkan aturan. Coba ayat yang kita baca tadi. Allah, ayat 54 ini. Ingatlah, hati-hati, jangan lupa. Allah, hati-hati, jangan lupa. Ingat, waspada, gitu ya. Kalau Allah itu tanbih, dikasih perhatian khusus supaya tidak lali. Lahul khalqu, ya, wewenang Allah al khalqu, menciptakan semesta itu ya, wal amru dan urusan. Jadi manusia itu berurusan. Kalau tidak bukan urusan dan dikasih larangan perintah, itu aturan mainnya di sana. Itu ya, sehingga hasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengatakan saya percaya, tidak diuji dengan aturan main? Kalau percaya Allah itu musyrik percaya Allah. Tapi informasi berita larangan, berita perintah, dia tidak menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingkari oleh orang-orang kafir itu aturan mainnya tadi. Sehingga terombang-ambing oleh gagal berhasil jangka pendek, sehingga lupa di sana itu masa depan kita yang tidak ada tolong. Nah itu kan jangan dilupa. Makanya Allah, ingat jangan lupa lahu milik Allah al-khalqu, hak menciptakan, wal amru dan memerintah urusan. Yang hubungan kelamin itu kan bukan manusia saja, binatang hubungan kelamin. Tapi kenapa yang dikasih hukum itu hanya manusia? Nah, coba, itu kan masalah biologis. Yang makan itu bukan manusia saja, tapi undang-undang mencari aturan makan itu manusia, boleh. Sampai dari langit turun. Ini ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah diatur-atur oleh makhluk. Apa yang mau mengatur? Mengatur itu Allah. Allah itu mengatur skala alam ini ya. Wa gharratuhumul hayatud dunya, kehidupan dunia menipu mereka. Apa kehidupan dunia ini? Saya bertanya, adakah orang golek sengsara? Adakah orang berupaya keras golek sengsara? Tidak mungkin, tidak ada. Ada orang berupaya keras tidak cari bahagia? Tidak mungkin. Allah paham, maka dikasih aturan ini loh bahagia, caranya ini. Jangan semua cara, yang penting bahagia, nanti sengsara. Buktinya apa? Nah, di mana ketenangan ini? Di dalam cara Islam yang kita pakai itu tenang. Kalau ada manusia yang paling tenang itu manusia yang paling banyak tentaranya. Itu ya.
tapi Fir'aun itu paling cemas, paling takut, sehingga bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel disembelih. Kenapa? Ini kalau dewasa ancaman bagi kekuasaan kan saya itu. Bayi saja ditakuti. Ayo, apa udah takut itu? Bertambah kuasa tambah takut. Kenapa? Dia meraih kekuasaan bukan dengan cara Islam, mengumpulkan dunia bukan dengan cara Islam. Makanya yang dikumpulkan susu menjadi sumber-sumber kekalutan di dalam kehidupannya. Nah, untuk bilang ini bisa ditiru cara semacam ini. Saya bertanya, Rasulullah itu punya mahkota, trofi kerajaan. Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Nabi. Itu ya punya trofi, mahkota khusus, punya baju khusus raja. Tidak pernah. Tapi kenapa kok dilawan Persia, Romawi? Ada apa? Punya kekayaan apa Rasulullah? Karena Rasulullah membawa konsep kebahagiaan. Lu kita yang tahu itu, kok tidak serius? Padahal orang kafir yang tahu gitu ya, serius untuk apa? Merusak tatanan itu. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan dunia itu ya senang-senang ini, sehingga lupa cara yang penting. Ya, tidak susah, yang penting senang. Lu kalau senang saja menipu, apalagi sengsaranya kan gitu kan? Ini ya. Wa ma hayatud dunya illa mata'u. Tidak lain kehidupan dunia kesenangan yang memperdaya coro rai cara menggunakan. Ya, coba diuji sakit. Orang kepingin lepas dari sakit. Sakit kita maknai bukan sakit fisik saja, berbagai macam sakit. Dengan segala cara yang penting bebas dari sakit. Itu ya, lupa sakit akhirat. Wa innal yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu tolong ukurnya 1000 tahun. Andaikan kita menderita sehari di sana 1000 tahun, usia kita tidak ada 100 tahun. Andaikan kita gembira di dunia ini 1000 tahun, itu kegembiraan cuma sehari di akhirat. Itu ya. Maka yang penting jangan sampai yang penting senang, yang penting tidak susah, semua cara dipakai. Itu tertipu namanya, tertipu dari cara. Orang kalau nikmat tidak usah diingatkan, tapi yang diingatkan itu apa? Cara meraih nikmat, cara menggunakan nikmat itu yang lupa. Itu ya. Apa yang dilupakan? Senang. Orang tidak pernah lupa dari senang. Masalah susah tidak usah diingatkan susah itu, tapi yang diingatkan caranya. Cara ini yang diingatkan. Ini dia. Banyak orang melupakan cara. Ya, sehingga agamanya itu apa? Itu tadi suka tidak suka. Jadi waqarratumul hayat dunia, kehidupan dunia dengan berbagai macam tragedi, kebahagiaan, kesengsaraan, kegembiraan, itu menipu mereka dari cara Islam. Fal yauma, maka pada hari ini nanzahum, kami lupakan mereka. Kenapa? Mereka di dunia melupakan cara Islam. Semua cara dipakai. Itu ya. Kama nasu, seperti halnya mereka melupakan liqa yaumi ibadah, pertemuan mereka hari ini. Nanti ada sebuah pertemuan yang di sana Allah tidak bertanya, kamu gagal berhasil tidak lewat Islam, tidak ditanya. Dulu keperpihakan kamu itu kepada siapa kamu di dunia? Cara yang kau pakai dulu di dunia cara siapa? Itu menyesal mereka. Kenapa menyesal? Kenapa saya tidak sabar yang sejenak? Jadi nanti itu yang dinilai oleh Allah, sengsaranya di pihak Allah itu dinilai. Ini ya, kebahagiaannya di pihak Allah itu dinilai, ditimbang kan? Kenapa? Yang layak timbang itu orang yang memenuhi standar layak timbang, layak itu. Orang kafir tidak memenuhi standar itu. Standarnya pokok seneng tidak seneng. Itu ya, dan tidak dipakai. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak diadakan penimbangan amal bagi orang-orang kafir itu. Menyesal dan berbuat baik tapi tidak benar.
Ada orang berbuat baik tapi tidak benar. Itu ya. Nah, makanya yang ditanya itu cara siapa yang kau pakai di dunia. Maka menderita bahagia di pihak Allah, semuanya itu layak hitung, layak timbang. Dan tak pakai Islam tidak diterima. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir itu kuhadapkan amal-amal kebaikan yang mereka jalani di dunia. Tapi apa? Faja'alnahu haba'an mansura, dijadikan layaknya debu yang dihembus angin. Tidak ada bobot. Masya Allah, ketut saya kenapa tidak pakai cara Islam saya. Orang mukmin menyesal juga. Kenapa dulu tidak menderita di jalan Allah ya? Kalau menderita di jalan Allah tambah luar biasa nikmatnya akhirat. Podo penyesalnya. Ada hadis ya. Ma minkum min ahadin illa walahu nadam. Tak seorang pun di antara kamu kecuali menyesali kehidupan dunia dulu. Menyesal ya. Loh, bagaimana menyesal ya Rasulullah? Iya, orang-orang kafir menyesali. Kenapa kebaikan saya tidak pakai hukum Islam? Nah, orang-orang mukmin ya gitu. Menyesali kenapa dulu saya tidak menderita ya di pihak Allah itu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Al-jannatu ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya itu? Ini ya, menderita orang kafir. Itu ya, dibanding penderitaan akhirat, dunia ini bagi mereka surga. Itu ya, sebahagia-bahagia orang mukmin dibanding kebahagiaan akhirat, masya Allah. Bahagia dunia itu neraka tapi kok orang beriman. Lalu masalah-masalah rahasia kan? Yaumatul sarair, ingat pada saat semua rahasia yang tidak terpikirkan oleh orang nanti diungkap di sana. Kalau saya tahu ya Allah menderita di dalam Islam, saya minta menderita saja. Kenapa? Di sana sehari 1000 tahun. Hadirin bagaimana kembali padanya. Jadi kama nasu, seperti hanya mereka melupakan liko ayaumim ada, pertemuan mereka hari ini. Saya lupa cara. Wa makanu, dan apapun kanu yang keberadaan mereka itu bi ayatin yashadun, membantah mendebat ayat-ayat kami, bukti-bukti Islam didebat. Udah menghasilkan padahal berhasil tidak berhasil itu bisa direkayasa dalam kehidupan dunia ini. Jangan kita tertipu oleh rekayasa. Ini ya. Innahum yakiduna kaida, mereka merancang tipu daya supaya apa? Orang lari dari cara Islam, maka disakiti oleh orang Muslim itu disakiti. Loh, kalau memang orang Muslim itu ajarannya benar, tidak mungkin dijajah. Kan itu kan? Itu menunjukkan kepongahannya sebenarnya. Saya jajah, tak ijek-ijek kamu. Pakai cara Islam, tak ijek-ijek. Ekonominya di, politiknya nih, macam-macam diinjak-injak. Menunjukkan apa? Ana rabbukum akulah pengatur tertinggi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi membantah, padahal dikasih akal, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan untuk mencerna alat-alat untuk menerima kebenaran. Tapi sayang ditutup. Sehingga apa? Ditutup untuk tidak mau benar dengan versinya Islam, bikin standarisasi kebenaran sendiri-sendiri. Hadirin, orang bantah itu kan harus punya ganti. Iya, kalau orang menolak kebenaran harus mendatangkan minimal kebenaran sejenis, sama atau lebih unggul. Orang kafir itu menolak kebenaran Islam, sementara dia tidak mampu mendatangkan alternatif yang sama atau lebih unggul. Lalu apa yang terjadi? Mendebat apa enggak? Menipu apa enggak? Menipu. Makanya kafaro itu bisa bermakna apa? Menutupi kebohongan agamanya, menutupi kebenaran Islam. Orang yang paling sulit hidup itu jadi orang kafir. Kenapa?
Hidup harus menutup kebenaran Islam, harus menutup kebohongan agamanya. Lo bisa bertahan sampai kapan? Ayo, Quran ini kan terbuka, bukan untuk kalangan Muslim saja. Orang kafir disuruh baca Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Mereka kok membantah itu, tidak mentelaah Al-Quran, tidak mendalami Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah pada diri mereka itu perangkat-perangkat hidayah itu sudah dikunci? Padahal Allah tidak pernah mengunci. Mereka yang mengunci sendiri, menutupi sendiri, menutup diri. Jadi kafir itu bisa menutup diri. Apa yang ditutup? Potensial hidayah, tapi tidak digunakan kecuali mendebat, membantah. Orang membantah tidak punya argumentasi logis. Tidak punya argumentasi logis. Kemudian diingatkan pada hari walaqad ji'nakum bikitabin. Padahal teman sungguh-sungguh ji'nahu, kami datangkan kepada mereka bikitabin, kitab Al-Quran. Nah sekarang saya bertanya, itu orang kafir apa juga orang mukmin, orang muslim? Kenapa? Ini di Quran yang kita baca. Itu ya, kami datangkan kepada mereka. Apa maknanya? Kamu jangan punya pola pandang seperti mereka yang menolak Quran. Padahal Quran masih bisa kita telah dalam kehidupan kita. Fassolnahu, yang kami jelaskan, kami rinci ala ilmin, berdasarkan pengetahuan. Terbuka ini. Nah sekarang kan udah Quran dibakar, tidak ilmiah Quran dibakar, bakar percuma. Sehari pemerintah Saudi merata berapa? Ratusan ribu eksemplar dibakar seluruh. Ini kan orang tidak pakai akal. Loh kalau dia tidak senang, tunjukkan apa ketidaksenangan dalam Quran. Itu ya, kalau dia masyarakat ilmiah ya harus mendebat Al-Quran dengan apa? Yang baik. Jangan menghina, tidak boleh. Quran diinjak-injak, Quran dibakar. Ini nggak bisa cara. Ini doakan saja putus asa, nanti bunuh diri sendiri. Iya. Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Ya, untuk mendebat agamamu, mereka sudah putus asa, kehilangan cara. Nah kita jangan terpancing. Itu ya, Nabi Muhammad dihina, jangan terpancing. Nabi-nabi itu seluruhnya agamanya Islam. Siapa muslim terpancing mana? Enggak kan? Quran dibakar, apa muslim membakar Taurat, Injil, beda? Enggak ada, karena masyarakat yang ilmiah itu orang muslim. Enggak ada balasan itu. Itu menunjukkan apa? Siapa yang kehilangan cara? Justru orang-orang yang menolak standar kebenaran Islam. Itu dirinci berdasarkan ilmu. Larangan Allah itu pemberitahuan itu. Perintah Allah itu pemberitahuan. Coba teliti. Kenapa dilarang? Kalau di luar Islam tidak mau. Itu ya. Kalau muslim kamu percaya bertanya. Kalau mereka kamu percaya tidak boleh bertanya. Belum. Ada. Disuruh tatap Quran, Iqra, usul Quran, bacakan Quran, teliti Quran, pikirkan Quran, karena ilmu. Ayat terbuka ini. Nah kita yang sudah mengetahui Al-Quran, Masya Allah, rugi kalau kita itu tidak setiap hari mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu yang diistighfari. Astagfirullahaladzim, kalau tidur tidak cukup 1 jam ya Allah, ngaji saya setengah jam. Ini ya, Masya Allah. Kalau kita mengkonsumsi makanan itu terbaik. Masuk dolar sing kapi. Ini ya, soto ada 5.000. Ono soto 5.000, soto apa? Lu untuk konsumsi batin itu kita tidak mencari terbaik. Padahal konsumsi batin terbaik itu Quran. Apa enggak perlu diistighfari ngaji kita? Perlu diistighfari. Untuk makanan fisik saja ini terbaik. Kadang-kadang dikasih gratisan yang geremeng, gratisan geremeng. Loh, untuk yang terbaik konsumsi ini loh Quran. Kok tidak ada waktu bagaimana gitu? Itu ya. Hudan sebagai standar laku, hudan itu petunjuk, larangannya itu petunjuk. Pikir, jangan pikir ganti. Bagaimana saya berpikir untuk tidak mengganti larangan Allah ini? Kalau kamu mengganti larangan Allah,
kamu akan dilarang oleh tidak suka kamu. Kalau kamu mengganti perintah Allah, kamu akan diperintah oleh suka tidak suka kamu. Itu sengsara nih. Ini sengsara orang yang mengikuti arah suka tidak sukanya. Warahmatan dan rahmat. Quran itu ya ilmu, standar hidup dan kasih sayang disediakan bagi yang mengikuti standar hidup Islam. Itu pun liqaumin bagi kaum yu'minun yang mengimani informasi dari Allah. Kita tidak dipaksa untuk percaya. Kalau dipaksa untuk percaya tidak dikasih daya dengar, daya lihat, bertanya, itu kesempatan untuk mendalami. Sehingga di dalam Islam itu ibadah berpikir, mendengar, mencerna dari yang didengar, mencerna dari yang dilihat, kemudian apa menjalani. Itu ya, kalau mencerna lahir kesimpulan ilmu, maka dia lakukan itu berdasarkan ilmu. Hubungan kelamin ono ilmu nih, bukan hubungan biologisnya. Kalau hubungan biologis, binatang juga seneng lawan jenis, tapi dikasih informasi ilmu. Di antara tanda kuasa Allah itu, Allah menjadikan kamu kontak batin dengan istrimu. Min anfusikum azwajan, kontak batin itu. Bukan kontak fisik, tidak pakai ilmu. Nah sekarang kan tidak pakai ilmu. Tidak pakai ilmu hari ini. Saat mau hubungan kelamin dengan siapa? Binatang. Kalau binatang tidak pakai ilmu, malah kalau kembang biak itu dengan ras manapun kan boleh. Ada kambing dari Australia dijodohkan dengan tidak ada konsekuensi ajaran. Kambing etawa dengan kibas hasilnya kamu sama manusia yang buat. Masa apa? Bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan pada informasi ilmu, standar hidup dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya gini, kita syukurin tidak ketika dikasih Quran? Kita syukurin tidak ketika kita ada waktu untuk memahami Al-Quran? Ya Allah, tidak semua orang kau kasih kesempatan. Hal yang duruna, tidaklah mereka menanti-nanti. Hidup ini kan penantian. Masa menanti? Butuh kepastian. Itu ya. Tapi kita yakin kita pada sebuah titik kematian. Dan kematian itu tidak alam hidup. Saya yakin. Saya dulu menanti untuk dilahirkan ibu saya. Tapi kesadaran itu kan belum muncul. Orang di sekitar kita menanti kita, bapak kita, paman kita, pakde menanti. Itu belum lahir lah ponakan saya ini. Iya, anak saya nanti. Ya, ketika menanti itu butuh kepastian apa enggak? Butuh. Itu ya, jangan menanti spekulasi. Aduh menanti cepetan, aku papakan. Iya di mana? Berapa jam? Nunggunya berapa jam? Dan disebutkan. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran yang manusia yang ini. Dikasih, disuruh menanti tapi spekulasi. Saya berbuat tidak ada kepastian. Loh saya berbuat ini menyelamatkan apa mencelakai? Itu ya. Saya dilarang. Loh jangan-jangan yang dilarang ini justru menyelamatkan saya. Apa yang kita jalani, yang tidak kita jalani itu penantian sebetulnya. Hasil atau mencelakai, menyengsarakan atau membahagiakan. Itu ya. Makanya perbuatan manusia itu ada hukum. Kamu menyenangi lawan jenis, ada hukumnya loh. Ada walinya loh. Masa seneng langsung dibawa mulai? Binatang lah. Enggak kan ya? Pilihan kita ini itu dengan konsekuensinya sekali. Saya mengambil larangan, konsekuensinya sekali. Saya mengambil perintah, itu dengan konsekuensinya sekali. Butuh kepastian apa ya? Kita itu enak sebetulnya, dilarang oleh Allah dengan jaminannya ilmu, standar hidup, kasih sayang. Ini jaminan. Nah, kita akan menanti saja. Itu ya. Hal yang turuna, tidaklah mereka menanti menunggu illa ta'wilahu, kecuali apa?
kebenaran. Jadi ketika dilarang itu memang benar-benar mencelakai. Kamu jalani beneran. Itu kan kepastian. Lu buktikan. Oh, buktinya banyak. Jadi Al-Quran ini ya disebutkan kisah-kisah kehidupan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Muhammad, kukisahkan kisah terbaik di dalam Quran ini. Padahal sebelum kisah Quran ini disampaikan, kamu termasuk orang-orang yang tidak menaruh perhatian pada masalah ini. Itu Rasulullah. Ghafil itu tidak menaruh perhatian. Oh, ternyata Nabi Yunus itu bener loh, mengalami proses itu. Oh, ternyata Nabi Musa itu bener loh. Itu ya. Jadi Rasulullah itu diyakinkan dengan Al-Quran ini. Loh, kalau Rasulullah diyakinkan dengan Quran, siapa kita di hadapan Rasulullah? Nah, kembali kepada ini. Dia tidak menunggu-nunggu dengan pilihan larangan yang diambil, pilihan perintah yang diambil bukan dari Allah itu illa ta'wila, kecuali bukti kebenarannya. Mari kita cari yang menentang nabi-nabi itu orang yang paling punya banyak bondol selamat tapi celaka. Ini ya. Orang yang menentang nabi itu paling banyak bondolnya selamat tapi tidak selamat. Ini ya. Di sini ada rahimakumullah. Yauma ya'ti ta'wilu. Ingat pada hari datangnya kebenaran Al-Quran itu, yaqulul ladzina nasuhu, orang-orang yang melupakan ajaran Quran itu mengatakan apa? Min qablu, sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kami ini dengan membawa kebenaran. Di antara kebenaran yang dibawa Rasul itu yaitu Al-Quran yang Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah datang, tidak bisa mengelak. Nanti masuk neraka. Faqala lahum khazanatu alam ya'tikum rusulun minkum. Kok bisa mlebu neraka? Bukankah datang utusan-utusan Tuhan kamu? Ya, yang membacakan ayat-ayat Quran ini. Kamu tidak punya alasan untuk masuk neraka sebetulnya. Beda ya? Nah, hadirin rahimakumullah. Mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa? Apapun yang diletakkan dunia ini mengalami satu proses perubahan dan penyempurnaan. Itu pasti. Loh, Quran itu turun di dunia tidak mengalami proses penyempurnaan, lebih sempurna. Pembawanya sudah wafat. Mukjizat-mukjizat Nabi sirna dengan sirnanya pembawa. Rasulullah wafat, Quran si ono. Bukan mukjizat ini. Ayo larangan Quran, bikin larangan setara dengan Quran atau lebih unggul, setara saja tidak bisa. Kullain istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bi mislihatil Quran la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum batin dhuhir. Andaikan ilmuwan jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan sejenis yang unggul, ya, dia tidak akan pernah mampu meskipun bekerja sama para ilmuwan bangsa jin dan bangsa manusia. Itu tantangan ini, bukan takwil ini. Bukti yang nyata ini. Loh, kalau Quran itu bikinan Rasulullah tidak bertahan 1400 tahun. Ini ditata oleh Allah sampai titiknya saja tidak berubah. Ayo coba umpamanya gini, titik bak itu dicuri semut, di bawah di atas jadi nol. Berubah maknanya. Ini ya. Insya Allah itu Allah dijaga dengan caranya Allah. Ada ilmuwan Muslim yang memasang titik-titik. Siapa yang memasang titik-titik Quran ini? Seorang ahlul maksiat. Loh, ahlul maksiat kok bisa nonton Quran? Itu benar Allah dengan cara Allah. Siapa itu? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu rojo yang paling kejam. Tapi dia ahlul Quran. Ini ya. Dengan lewat akal mereka Allah siapkan menjaga Quran. Ada titik-titik Quran yang memasang harokat-harokat Quran ini. Ini ya, jangan caranya Allah. Nah, kita jangan sampai tidak termasuk orang-orang yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Allah yaitu Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah. Fahal lana min syufa'a, apa jawabannya penyesalan di hari kiamat nanti? Maka adakah
ya pemberi syafaat yang meringankan atau membebaskan bagi kami ini. Fayasfa'u lana, kemudian mereka memberikan pertolongan yang meringankan maupun membebaskan untuk kami. Oh terlambat. Kenapa dulu di dunia tidak bertanya tentang itu? Karena dilupakan dengan hasil, dengan gagal berhasil, lupa cara. Au muraddu, atau kami dikembalikan ke dunia, Masya Allah kesadarannya timbul yang sudah terlambat. Ini ya, jangan sampai kesadaran ini timbul di saat apa tidak berguna kesadaran ini. Fanakmal, kemudian kami menjalani kegiatan beraktivitas ghairul ladzi, bukan yang kunna nakmal, kami lakukan. Apa itu? Berbuat baik tanpa standar kebenaran Islam. Ini ya, sehingga lupa cara Islam. Yang paling banyak itu dilupakan cara. Tujuan Allah itu baik, tapi harus benar dikatakan benar. Kalau memakai standar Islam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bentuk perilaku sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Berbuat tanpa standar kebenaran justru menjadi penyesalan. Wadhalla anhum, dan sirna lenyap dari mereka maka yaftarun, tata cara yang mereka ada-adakan. Ini apapun cara yang diajarkan manusia dengan mengabaikan caranya Allah, itu ajaran yang dikarang-karang. Iftira'an ala Allah kan itu ya. Ya, mengada-ada atas nama Allah, padahal Allah tidak pernah menurunkan cara di luar Islam. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya pegangan cara itu Islam. Saya pikir itu sudah bisa. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya, memberikan pemahaman hidayah kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum